Kalau nikah siri, nikah agama, nikah bawah tangan, kayaknya itu juga Sebenarnya ya. sama. Sama, itu mungkin sinonimnya. Ya namanya juga siri ya. Kalau siri itu kan dari bahasa Arab rahasia. Rahasia. Artinya tentunya tidak sepengetahuan saya. Oh Tentunya iya, tidak benar. sepengetahuan saya. Kalau udah ke Gitu. bapak berarti jadi Iya, nggak siri iya, lagi. ya, nggak siri lagi. Pada waktu Ruang berkisah. Halo semua, jumpa lagi di Art Education. Itu kebenaran gitu. Iya, kalau zaman saya nggak ada Nggak tanya. begitu. Nggak ada Gitu tanya. ting. Saja tanya. Iya. Mikirnya gini, karena kan saudara-saudara uang gitu kan, Iya. kerjanya teh pasti di Senin sampai Sabtu Iya. gitu kan. Nu lowongna pasti Minggu, ya udah Iya. tanggal itu gitu Nah, kan. kalau seperti itu masuk di akal. Kalau misal di hari Minggu aja lah. Karena gimana? Karena di hari Minggu itu saudara pada kumpul karena libur. Alasannya karena libur, ya masuk di akal gitu. Iya. Tapi kebetulan pas hari itu teh ya mungkin orang lain yang nanya tanggalnya tanggal itu. Jadi Iya. jadi pas saya juga ada 5 atau 6 gitu. Iya, iya. 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 Berarti sempat sampai 7 ya kalau di Helet sendiri. Iya, sempat 7. Kalau pengalaman unik ya selain tadi 7, kira-kira yang paling diingat apa Pak kalau masalah pernikahan? Kalau dulu mah ya sering dengar gini, kalau misalkan 3 kali enggak Gitu ya. enggak bisa ijab kabul di mandian atau Ya masalahnya kena mental juga sih kalau yang seperti itu. Kena Jadi mental. diminimalisir hal seperti itu ketika orang tersebut tidak mengikuti bimbingan Sucatin. Ketika pas mau akad ditatar dulu, udah bisa belum. Kalau belum bisa dikasih contekan. Tuh. Mau dituntun apa mau dibaca, kan gitu seperti itu. Jadi alhamdulillah nggak sampai apa dibanjur itu, alhamdulillah nggak sampai gitu. Karena diminimalisir lah hal seperti itu. Karena gini, kalau misal kalau yang pertamanya, karena Pak Penghulunya ada yang bilang kalau misal sekali gagal, yang grogi itu pengantin. Kalau kedua 3 kali malah tepa. Bisa jadi seperti itu, gitu. Oke, berarti nggak ada lah di Nggak ada, kita alhamdulillah, ya sampai- nggak sampai gitu-gitu amat lah. Kalau misal sampai 2 kali, sampai ketiga kalinya, tapi nggak dibanjur juga sih, enggak. Ya. Terus kalau masih seputar pernikahan, nggak pernah ada yang misalkan pilih waktunya malam gitu. Emang milih tuh bukan Gitu. karena Pernah jam 8 pernah, jam setengah 8 pernah. Oke. Iya. Ya. Tapi kalau waktu di siang, misal siang jam 3, jam 4 belum pernah. Belum ada. Kalau ke daerah Cirebonan jam 1 lumrah. Jam 1 ke itu. Kalau di sini mah saya pernah juga jam 2 itu karena pendaftarannya pagi daftar, jam 2 mau akad. Bisa pernah. Oke. Tapi kalau sekarang kayaknya terkendala di SIMKA kalau seperti itu. Kalau dulu mah kan belum online juga ya. Iya. Kalau dulu mah misal pendaftaran Dadakan juga ya bisa. Kalau itu mungkin ditangguhkan buku nikahnya. Kalau pernikahan bisa sesuai permohonan, tapi si buku nikah ditangguhkan. Kalau sekarang mah karena terkendala di SIMKA-nya. Oke. Soalnya kalau misalkan itu pilihan karena udah menetapkan waktunya malam, ya mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau di kita kan konotasinya negatif ya Pak ya, kalau misalkan dinikahkan malam-malam gitu kan. Padahal sebenarnya lumrah ya kalau misalkan ya udah hitungannya harus ke malam ya. Ya nggak masalah sih, nggak masalah. Apalagi kan waktu pas dulu akad malam tuh, karena kebetulan petugas KUA-nya masih ada di daerah ya, masih orang sini juga, ya masih tercover. Okay. Ya kalaupun petugas dari KUA-nya jauh juga ya nyempetin karena itu kewajibannya, tugasnya. Berarti nggak apa-apa ketika kita nggak milihnya apa-apa, malam. nggak masalah.
kalau anak muda zaman sekarang kan sukanya yang anti mainstream gitu kan, orang lain nikahnya siang, Iya, oke, iya, iya. saya malam. Barangkali ada, berarti nggak apa-apa tuh. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kalau dulu mah nggak masalah ya Pak, ketika pernikahan di bawah usia, sekarang berapa usia? Kalau paling- sekarang minimalnya itu 19 tahun. 19. Dulu itu laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun. Kalau sekarang mah laki-laki perempuan sama 19 tahun. Oke. Nah, kalau misalkan ada yang di bawah itu, Oh, gitu ya. gimana Kalau itu? misal di masyarakat ada hal seperti itu, solusinya yaitu dispensasi kurang umur, yaitu memenuhi persyaratan dulu, didaftarkan ke saya sebagai P3N, Ya. didaftarkan ke KUA, nanti di KUA ada penolakan atau ada N5 kalau nggak salah, nanti didaftarkan ke KUA, nanti didaftarkan ke PA, Pengadilan Agama. Oke. Kalau nggak salah sidangnya cuma 1 kali, Oke. nanti Oke. keluar amar putusan ya bisa. Bisa. Iya. Solusinya dispensasi nikah kurang dispensasi umur. nikah ya, tapi tidak menyarankan ya, lebih baik mungkin karena pemerintah juga ngaturnya di usia 19, mungkin setelah usia 19 dari segi mental juga Iya, udah iya. mulai kebentuk, terus Iya. karakter juga udah siap. Iya. Nah, kalau tadi kan secara administratif nih, kalau misalkan secara ya tadi secara mental, terus apa sih yang perlu disiapkan Pak? Misalkan harus bertanggung, yang jelas harus punya untuk menafkahi lah. Iya, Nah, iya. terus apalagi kalau menurut Bapak untuk dari segi selain administrasi Buat Pak pengantin, buat pengantin, calon pengantin, calon pengantin. ya dewasa, yang matang ya, terus harus memilih sesuai kriteria yang diharapkan. Oke. Terus lagi ya pengertian cinta adalah pengertian. Oh iya. Iya, terus sabar, Mm. terus apa lagi ya bersyukur. Oke. Berarti dinilai ketika usianya di atas 19 sudah memenuhi Iya. kriteria tersebut ya. Mungkin Iya. kalau di bawah-bawah 19 kan masih labil, masih Iya, belum iya. bisa settle gitu ya, belum Iya. bisa stabil emosinya dan lain-lain gitu. Makanya ada batas usia 19 tahun. Iya. Tapi tadi kalaupun misalkan keluar sekolah SMA itu, kalau cewek itu 17-18 udah keluar SMA. Iya, iya. Misalkan nggak kerja nggak apa, terus nikah ya, itu tadi ada dispensasi ya. Iya. Dispensasi yang harus ditempuh juga gitu. Terus juga Pak, nikah nih udah nih. Kalau misalkan ada istilah-istilah lain nih di masyarakat, ada nikah agama. Iya, iya, iya. Kalau tadi nikah KUA udah dijelaskan. Iya, iya, iya. Kalau nikah agama terus nikah siri, apa itu Pak? Kalau nikah siri, nikah agama, nikah bawah tangan, kayaknya itu juga Sebenarnya ya. sama? Oke. Sama, itu mungkin sinonimnya. Ya namanya juga siri ya. Kalau siri itu kan dari bahasa Arab rahasia. Rahasia. Artinya tentunya tidak sepengetahuan saya. Oh Juga iya, tidak benar. sepengetahuan saya. Kalau udah ke Gitu. Bapak berarti jadi Iya, nggak siri iya, lagi. iya, nggak siri lagi itu namanya gitu. Iya, iya. Kalaupun itu namanya, kalau nikah siri itu nikah rahasia ya, sifatnya rahasia, terlepas dengan alasan-alasan pribadinya. Kalau menanyakannya ke saya tidak menyarankan dan tidak dianjurkan juga. Tidak dianjurkan. Karena gimana ya? Karena nanti ada yang dirugikan dari kedua belah pihak, utamanya si istri. Oke. Si istri. Misal ketika di tengah jalan pernikahan mengalami KDRT, ketika mau pisah tidak ada hak untuk bercerai si istri mah, karena yang berhak menyeraikan kan suami. Kalau dikasih itu. Ya enggak, keduanya juga kalau mau resmi, mau itu, kalau yang nikah resmi kan ada gugat cerai. Oke. Istilahnya tidak bisa menggugat karena gimana, terkendala tidak punya buku nikah, mau datangnya kemana. Iya benar. Gitu. Benar. Jadi prosesnya nanti 2 kali, akan kesulitan tuh isbat nikah dulu. Kalau sudah isbat nikah, sudah keluar, lalu gugat cerai gitu. Dirugikannya satu itu seperti itu. Ya. Kalau mau bercerai nanti kesulitan. Keduanya hak-haknya tidak akan terpenuhi. Misal suami itu sebagai PNS atau suami sebagai karyawan, tunjangan tidak akan menerima. Iya benar. Apalagi kalau misal dalam pernikahan itu
mempunyai anak, terkendala nanti di administrasi anak, haknya juga akan terkendala gitu. Jadi ketika bicaranya ke saya ya tidak disarankan, bahkan tidak dianjurkan lah Tidak kalau dianjurkan. bisa, kalau bisa dan kalau tidak ada kendala apapun ya kenapa tidak nikah Iya. resmi juga gitu. Iya, iya. Kalau misalkan ada tadi seperti Bapak bilang ya, ada hal-hal yang membuat akhirnya nikah siri dulu nih. Iya, iya. Nanti suatu saat bisa nggak dari nikah siri ini atau nikah agama ini berubah jadi resmi atau diresmikan? Oh, bisa bisa, nggak? bisa. Di sini ya keberadaan pemerintah itu dibutuhkan. Nah, ketika seperti itu solusinya yaitu isbat nikah. Oh, isbat nikah Isbat tadi. nikah. Jadi walaupun misal perumpamannya gini, tanggal yang genap aja ya supaya ini. Misal nikah di 2010 Iya. sirinya. Mm-mm. 2010 nikah siri, 2011 punya anak. Iya. Dan sekarang misal di 2022 mau menguruskan administrasinya, Oke. pengen punya buku nikah. Itu karena terkendala akte lahir Akte di lahir, anak. ya. Nanti kalau bisa saja diuruskan itu si anak itu nanti anak dari seorang ibu saja, tidak dari suami istri, tidak gitu. Oke. Kalau misalkan pernikahannya siri, Oke. karena mau membereskan administrasi anak, maka solusinya isbat nikah. Seperti itu. Ketika di 2022 mau menguruskan, maka harus ke pengadilan agama, dibuatkan keterangan dari desa, yaitu bahwasanya si orang tersebut menurut pengakuannya sudah menikah di tanggal sekian 2010 dengan saksi, wali dan seterusnya itu, namun belum tercatat di KUA setempat. Nanti didaftarkan ke pengadilan agama, nanti ditetapkan. Jadi tidak nikah lagi, tidak tasdidul nikah, jadi langsung dikeluarkan buku nikah dengan titik mangsa yang sesuai pengakuannya. Oke. Iya, jadi administrasi anak terselamatkan kalau seperti itu. Namanya isbat nikah. Isbat nikah itu penetapan buku nikah. Oke. Gitu. Penetapan buku nikah dengan tanggal nikah yang diakukan itu, misalkan Iya. tanggal nikahnya 2010 ya Iya. itu gitu Iya. yang oke. Walaupun diurus kena tahun Tahun 2022. 2022. Oke, berarti ada solusi. Iya, ya, iya, tetap ada solusi. ada solusi. Tapi kebanyakannya masyarakat terkadang nggak mau ribet. Benar. Terkadang nggak mau ribet ya. Jadi padahal mah ketika itu resikonya itu ketika ditempuh mah yang nggak ribet-ribet amat. Benar, Itu benar. bahkan itu solusi. Iya, iya, iya. Bahkan itu solusi. Oke. Nah, ini yang tadi kita bahas di awal nih, yang Bapak sempat bahas, angka perceraian. Angka perceraian. Ya, perceraian itu boleh ya katanya, Iya, tapi Abdullah dibenci ya, atau apa ya? atau lah ya, Nah. perkara yang halal tapi yang paling dibenci yaitu tolak perceraian. Oke. Kalau di angka di kita nih, saya ngomongnya angka nih kayaknya nih, angka Iya, iya. perceraian di desa kita ya, Iya. seperti apa? Kalau secara terperinci saya kurang tahu persis. Masalahnya di kita itu banyak, ya nggak banyak juga ya, nggak banyak juga. Maksudnya tidak mengetahui palbe. Oke. Kalau perceraian, kebanyakan ada yang langsung ke situ ya dilayani, nggak jadi masalah sih. Oh, itu mah bisa langsung Iya, ke bisa langsung pengadilan. itu. Tapi ya ada juga yang sharing dulu ada, yang sharing dulu ada, yang minta diantar ada, Iya. yang langsung ke itu ada gitu. Iya. Kalau misalkan ada yang sharing nih, Iya, ini iya. mau buka-bukaan aja ya Pak. Kalau misalkan ada yang sharing, pastinya tentu nggak akan saya mau cerai nih Pak. Oh, semangat enggak kan pasti Ya enggak. yang Justru yang- kalau misal saya kedatangan tamu warga ya, Iya. warga ketika perihal perceraian, Iya. saya mah disarankan dulu oke fatal ieu teh. Oke itu bisa diomehan gitu. Jadi disarankan dulu untuk ngahiji deui lah, balik pikir lamun bahasa kolotna supaya balik pikir lah. Ketika lamun kekeh si warga teh hoyong cerai, perempuannya misal atau sebaliknya sudah sepakat enggak? Kalau misal sudah sepakat, monggo. Tuh, ketika lamun misal si warga nyariosna kieu,
wayahna ulah diketahui ku si anak abdi mah teu wantun. Masalahnya kan nanti akan menyerangnya ke saya gitu. Benar, Jadi benar. ketika ada yang curhat, kalau udah ada kata sepakat, saya siap mengantarnya. Kalau misal tidak ada kata sepakat, keberadaan pengadilan agama bukan untuk ngabarusahkeun. Gitu. Bukan. Itu mah solusi akhir ketika benar-benar enggak harmonis, tidak ada opsi lain kecuali perceraian. Solusi terbaiknya ya monggo, asal ada kata sepakat. Oke. Berarti tadi juga kenapa biaya perceraian lebih mahal ya mungkin salah satunya Ya, iya, seperti itu. biar dipikirkan lagi Iya. gitu kan, daripada buat cerai mending buat beli beas. Iya. Iya kayak gitu ya. Berarti untuk perceraian pun bisa langsung ke pengadilan Bisa. Oke. Kalau misalkan yang selama ini pernah dialami selama dari 2017 sampai sekarang itu rata-rata penyebabnya apa, Pak? Faktor ekonomi. Faktor ekonomi biasa. Oh. Tapi yang dikatakan faktor ekonomi itu bukan di nominal ya. Bukan di nominal. Maksudnya gini, ketika si suami memandang si istri kurang bersyukur. Oke. Ketika si istri memandang suami kurang bertanggung jawab. Jadi bukan di nominal. Bukan di nominal sebenarnya. Oke. Karena cukup henteu resiko mah kumaha nu ngolahna. Ya dari kebanyakan pengaduan itu ada UMR terus kumaha ada batuk nu leuwih saeutik masih seueur anu ieu ge kitu bertahan hidup dan tidak menjadi masalah. Jadi dari kasus yang ada kebanyakan si istri kurang bersyukur, mungkin si suami kurang bertanggung jawab yang menjadi masalah. Oke. Mungkin itu ya salah satu penyebab yang Iya, paling iya. tinggi gitu ya. Oke, jadi ekonomi tapi bukan berarti gara-gara nominal, gara-gara Iya, bukan ekonomi nominal. syukur itu. Oke. Apalagi nih masalah kalau nih masalah masih terkait perceraian juga nih. Kalau misalkan udah cerai tapi belum keluar akta nikah. Iya. Ternyata udah nikah lagi. Ya nggak bisa. Kalau nikah agama nggak bisa. tetap. Nah, itu pernah ada kasusnya di kita ya. Ada masalah. Tapi bukan amar putusannya belum keluar, itu mah udah keluar tapi masih dalam masa idah. Masih dalam masa idah. Bahasa sepuh mah boro-boro ditikahkeun, dilamar gitu kenging. Gitu. Kalau perempuan, kalau laki-laki mah enggak masalah. Enggak masalah. Enggak masalah, tapi sekarang ada peraturan baru, si laki-laki juga harus menunggu bebas idah, lubar idah si istrinya, mantan istrinya. Karena kenapa demikian keluar aturan seperti itu? Karena tidak menutup kemungkinan kalau misalkan si istri nikah lagi ya ke perempuan lain, masih di masa idah ya, masih di masa idah, tidak menutup kemungkinan nanti ada cinta terselubung ke istri yang lama. Gitu. Ya, jadi aturan baru sekarang mah si suami juga harus menunggu masa idah perempuan. Tapi bukan berarti ada masa idah, tapi harus menunggu karena alasan pemerintah dikhawatirkan si suami itu sudah nikah ke istri yang baru tapi masih ada cinta yang bersemi ke istri yang lama. Iya. Malah balik lagi. Iya, malah balik lagi. Oke, yang dikhawatirkan Ya seperti itu. Oke, Bapak. Barangkali sebelum kita tutup nih ada yang disampaikan untuk kita tegaskan lagi nih untuk secara administrasi kan tadi udah, tapi sebenarnya secara agama syarat nikah itu apa aja, Pak? Secara agama maksudnya? Maksudnya nikah itu sah kalau ada misalkan udah ada wali, saksi gitu kayak gitu. Rukun nikah itu Rukun ada nikah, 5 ya. iya. Rukun nikah ada 5, yaitu 1, 2, kedua pengantin. Terus 3-nya wali, keempatnya yaitu saksi-saksi, kelimanya ijab kabul. Ada itu saja, udah cukup simpel sebenarnya. Iya, berarti nggak ada panggung hiburan, nggak ada dekorasi, berarti cukup 5. Cukup. Gitu ya, Pak. Barangkali untuk pesan terakhir atau yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita mengenai seputar pernikahan dulu aja deh. Kalau mau menikah itu
jangan terlalu memikirkan masalah biaya lah. Ketika calonnya udah ada, kriterianya sesuai apa yang diharapkan kita, lebih baik menikah. Lebih baik menikah karena sebagian daripada sabda Nabi, ada 5 hal yang ada 5 perkara yang kelima perkara itu asalnya dari setan, tapi ada 5 perkara yang aya gagancangnya itu datang nanti setan, tapi aya 5 perkara anu gagancang ini datang lain di setan, balik ke sunah Rasul. Di antawisna nyaeta pernikahan gitu ya. Kalau misal umur sudah cukup, terus pekerjaan ada, terus kriteria yang diharapkan sudah itu, ya kenapa tidak? Gitu Pak. Oke teman-teman, itu dia perbincangan kita mengenai pernikahan. Nah, untuk tugas Pak Lube itu kan tidak hanya pernikahan, ada juga kematian dan mengurusi kematian maksudnya, terus juga kelahiran dan lain-lain. Nanti di kesempatan lain mungkin kita akan sambung lagi obrolan-obrolan kita tentang pembahasan-pembahasan yang lain juga. Untuk kesempatan kali ini mungkin hanya ini yang kita obrolkan, dan sebelum ditutup juga kita sampaikan ini, kalau misalkan ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, kata-kata yang tidak tidak berkenan gitu, itu dari kami ya, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada yang tersinggung. Tapi kalau saya lihat sih aman sih, nggak ada ya, mudah-mudahan nggak ada ngomongin orang, nggak ada tidak dipelintir, tidak iya. Nah, nanti di video ini ataupun saya ada kasih kekeliruan yang disampaikan oleh saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya. Itu tidak ada unsur kesengajaan, gitu kan. Terus juga nanti saya kasih timer biar kelihatan ketika ada yang memotong di bagian mana gitu kan. Iya. Barangkali itu aja Bapak, terima kasih banyak untuk sama-sama. kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman kita, khususnya tadi para pemuda yang ingin tahu lebih jauh tentang pernikahan gitu ya. Mudah-mudahan juga menginspirasi untuk yang tadi udah siap nikah, udah ada calonnya, udah ini, jangan terlalu banyak mikirin biaya, nikah aja dulu atau bisa konsultasi. Siap. Ke Bapak gitu ya. Terima kasih Bapak, selamat sore, sehat terus Bapak, selamat bertugas dengan masyarakat desa Heuleut. Semoga lebih sejahtera lagi. Amin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Jajan.